Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk hari ini, kita sedang memasuki tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Pelajaran pertama yang akan kita bahas yaitu IPS dengan materi pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah. Kekayaan laut Indonesia memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun budaya. Bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia? Mari kita pelajari penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah pengaruh di bidang ekonomi. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan laut yang luas. Penduduk Indonesia banyak yang bekerja sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidayaan mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Mereka memanfaatkan hasil laut seperti ikan, kerang, udang, cumi, dan rumput laut. Indonesia memiliki peluang besar dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut. Pemanfaatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, kontribusi ini dapat menyejahterakan bangsa. Masyarakat di daerah yang dapat merasakan adanya kontribusi tersebut adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. 2. Pengaruh di bidang sosial. Indonesia memiliki letak yang strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia memiliki wilayah perairan yang menjadi bagian penting dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Beberapa di antaranya adalah Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Ketiga selat tersebut dan wilayah perairan Indonesia lainnya apabila dikembangkan dapat menjadi pelabuhan transit yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Banyaknya pedagang asing yang masuk ke Indonesia berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berikut adalah dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial penduduk. 1. Memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. 2. Pengaruh budaya yang baik dari luar memperkaya keragaman budaya. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. 4. Adanya transportasi pelayaran mempermudah hubungan antar pulau. 5. Hilangnya budaya lokal yang tergerus oleh budaya luar. 6. Terjadinya pembaruan budaya luar dengan budaya lokal yang menimbulkan budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Anak-anak, 6 dampak ini ada yang dampak positif dan ada yang dampak negatif. Pelajaran kedua hari ini bahasa Indonesia dengan materi menemukan ide pokok bacaan. Ide pokok adalah masalah yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Kalimat utama memiliki ciri, yaitu bentuk kalimatnya memiliki cakupan yang luas dan dijelaskan oleh kalimat penjelas.
Pelajaran ketiga, PPKN, materi, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila merupakan satu paket yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila pertama menjiwai keempat sila Pancasila lainnya. Sila kedua menjiwai keempat sila Pancasila lainnya, dan seterusnya. Walau masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Berikut adalah nilai luhur dari setiap sila-sila Pancasila. Sila 1, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhur yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama, dan kerukunan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. 3. Sila Persatuan Indonesia. Nilai luhur yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia adalah mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, serta cinta tanah air. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai luhur yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah mengutamakan musyawarah dalam pembuatan keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai luhur yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Anak-anak hebat, untuk pemberian materinya selesai, kita lanjut tugas tema. Tugas tema pertama, pelajaran IPS. Ayo menjawab soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Ayo menulis. Tadi Ibu sudah menjelaskan ada dampak positif dan ada dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Kalian tuliskan untuk dampak positif dan negatif dalam bentuk tabel. Tugas kedua, bahasa Indonesia. Bacalah penggalan teks paragraf berikut, lalu tuliskan ide pokok paragrafnya. Tugas yang terakhir, PPKN. Ayo pasangkan perilaku yang sesuai dengan penerapan sila Pancasila dengan menarik garis lurus. Anak-anak hebat 5A, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.